Baiklah Bapak Ibu, telah hadir di samping saya adalah calon guru penggerak, di mana beliau sekarang ini sementara mengikuti iklan guru penggerak. Di sini akan membawakan materi terkait budaya positif sekolah. Ya. Selanjutnya untuk lebih rinci terkait yang bagaimana itu budaya positif dan apa sajakah yang perlu kita terapkan di sekolah, baik guru maupun siswa, saya langsung saja kepada Bapak Ismail Ibrahim Esko. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya sebut nama beliau, Bapak Wilson Yusuf Masyani, MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat rekan guru dan staf tenaga administrasi SMK Negeri 1 Baturan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman, penerapan, dan pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas saya modul titik 14, yaitu budaya positif. Bersama saya dengan Ismail Ibrahim, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum kita memulai materi untuk pemahaman budaya positif ini, kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim kepada siswa, ya. Maksudnya disiplin positif, tapi ukurannya kita sebagai guru, ya, karena kita sebagai teladan dari siswa itu sendiri. Oke, kita masuk yang ke berikut. Itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu masuk motivasi eksternal. Artinya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian di mustabilitas ini, kemudian memperhatikan tindakan yang salah itu di mana pertanyaan yang akan kita ajukan itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kau mau jadi seperti apa. Oke, terima kasih. Ini sekian dari saya untuk pemaparan budaya positif. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada Pak, mau ada kekuatan. Ya. Tadi sudah saya pakai baik. Tadi di awal penjelasan Bapak bahwa budaya positif di sekolah ini sudah ada, tapi masih ini. Coba bagaimana upaya kita menumbuhkan itu budaya positif itu supaya dia bisa nampak, Pak. Bagaimana trik seorang guru itu supaya budaya positif itu, karena Bapak tadi bilang ini sudah ada tapi belum nampak. Bagaimana upaya kita itu supaya trik-trik Bapak supaya budaya positif itu akan nampak.
Nggak mungkin itu akan diikuti oleh kami sebagai peserta. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak sekarang cukup bagus ya. Ya, sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan kita semua ya. Itu tugas kita sebagai guru. Ya. Jadi kalau kita ini berkolaborasi ya, bekerja sama, bagaimana kita itu menumbuhkan, itu tugas kita. Ya. Kalau cuma saya bertugas sendiri kan mungkin tidak bisa. Insya Allah budaya positif ini ya, yang pertama itu yang sering dilakukan siswa itu kan jangan terlambat ya. Ya kasus seperti ini yang terlambat ini ya, terlambat. Jadi budaya positif misalnya budaya positifnya dulu ya, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan hormat, memberi salam, memberi sapa, salam sapa ya, senyum. Ini kan budaya positif. Ya, ketika dia kalau di kelas ya, yaitu saling menghormati ya. Misalnya ada yang masuk, siswa kita gunakan ketuk dulu pintu atau mengucapkan salam, selamat pagi Pak. Ini kan budaya positif yang sudah ada. Cuman prosesnya kan belum nampak atau tergantung sama kita. Kan kemarin pernah kita menyambut siswa di pikir itu melakukan salaman ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kesempatannya, saya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Iskandar. Kalau saya melihatnya, mungkin yang ditanyakan oleh Pak Iskandar itu menurut Bapak sendiri kira-kira triknya. Karena selama ini kan kita tidak bisa menampik keadaan di sekolah kita bahwa suasana ini sudah terbangun dan ini sudah menjadi budaya juga bahwa keadaannya boleh dikatakan dalam tanda petik itu tidak bagus. Nah, kalau seandainya Bapak diberikan kekuasaan untuk itu, kira-kira apa yang langkah yang bisa Bapak lakukan untuk bisa menumbuhkan ini? Sehingga suasana belajar kita terutama untuk masalah siswa, contoh kecilnya misalkan dalam upacara. Ketika katakanlah pembina upacara sedang berbicara di depan, siswa hilal-hilalin. Seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud tadi itu adalah langkah awalnya. Mungkin starternya itu yang seperti apa. Sehingga suasana bisa kembali nyaman. Terima kasih pertanyaannya. Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Iya kan? Bagaimana kita mengajarkan ke siswa itu ini kita sendiri yang melanggar. Seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi di sini ini yang saya terakhir angkat itu yaitu mengenai bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah ya. Itu di segi 3 institusi ini. Di sini kita menjadi manajer ya. Bagaimana kita memposisikan kita menangani siswa dengan baik, ya. Karena di sini ada 5 posisi kontrol. Saya akan perlihatkan materinya ya. Diusahakan kita jangan berdiri sebagai penghukum, ya. Ini 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, ya. Kalau penghukumnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang akan menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid itu lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ini kan, ini posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru bersuara
lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan kehendingan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari kata dengan lembut kan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak lu harus memberitahu kami ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begitu? Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada posisi guru negatif ataupun positif. Positif di sisi berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantuin demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Kemudian pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Yang sudah hadir hari ini berapa orang? 4. Oke, siapa-siapa yang sudah hadir? Yusuf, Siti, Ayu Kusum. Alhamdulillah kita masih bertatap muka di kelas ini. Yang sebelumnya kalian berada di kelas 11 ya. Sekarang sudah naik di kelas 12. Jadi di kelas 12 ini saya mengajar mata pelajaran teknologi dengan sistem apa ya? SID, ASD, administrasi sistem jaringan. Oke, pada awal pembelajaran ini saya akan memperkenalkan ya, istilahnya kami coba ya pembelajaran nantinya untuk kalian ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mengikuti program guru penggerak. Saya calon anggota calon guru penggerak angkatan 8. Saya alhamdulillah mendapatkan ilmu baru. Insyaallah saya akan implementasikan atau saya terapkan di kelas ini, yaitu mengenai kelas impian dengan keyakinan keras, yaitu yang berhubungan dengan budaya positif. Pernah mendengar budaya positif? Ya, yang bagaimana itu yang hal-hal yang positif? Pernah dengar? Katakan, siapa yang tahu itu budaya positif? Saya bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif, iya kan? Nah, sekarang saya kaitkan dengan keyakinan keras. Ya, berarti kalau kalian buang sampah pada tempatnya, istilahnya itu apa? Dia bersifat universal ya. Keyakinan keras itu dia bersifat universal, yang artinya yang bersifat umum. Contoh, kalau kalian buang sampah pada tempatnya itu adalah bersifat tanggung jawab. Jadi kalian tanggung jawab ya. Kalian tidak akan buang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu contoh. Nah, dari sini kita akan membuat kelas impian. Ya. Kelas ini kalian impikan bagaimana nantinya ya. Dan yang artinya istilahnya ke depannya nanti bagaimana kelas ini. Kemudian kelas impian itu kita turunkan jadi keyakinan keras. Kalian sudah paham ini? Kalian mau impikan bagaimana kalian punya kelas ini? Ya. Kalian tulis saja satu kalimat, ya, dua kalimat, dua kata. Nanti saya akan bagikan kertas, ya. Oke. Saya akan bagikan kertas sama kalian tuliskan kelas impian kalian. Jadi setelah kalian tempelkan kelas impian, nanti kita akan pindahkan dia menjadi keyakinan keras. Dan ini akan keyakinan keras ini jadi nantinya dari kesepakatan kalian, ya. Kesepakatan kelas. Kita harus meyakini keyakinan kelas itu jadi bagaimana. Oke, coba potong dulu situ.
Sekarang kalian sudah mendapatkan kertas post-it ya, silakan ditulis kelas impian, satu kalimat, dua kata ya, atau satu kalimat. Oke, nantinya impian kelas ini kita akan jadikan keyakinan kelas kalian. Ke depan sini. Kertas itu aja dua Oke, lagi, maju lagi. Yang lain. Silakan masuk. Kalau tidak jadi bawah saja. Yang penting tidak. Maju, maju. Lempar saja. Oke, gantian. Lagi dua kertas. Lagi dua. Oke, silakan. Yang lain, yang lain. Silakan bagi dua kertas. Boleh bagi dua supaya. Usahakan potong dulu. Potong dulu. Oke, yang lain mana? Yang belum? Silakan. Oke, Pak, pakai satu saja. Terima kasih ya. Di sini sudah ada kelas impian yang kalian sudah tulis. Sekarang saya akan meminta dari kalian siapa yang ingin membacakan kelas impian ini. Tangan. Bacakan saja. Ya. Kelas yang bersih dan damai tentram, kelas yang ramah dan sopan, kelas yang dan terakhir
kelas yang bersih dan saling menghargai dan menghargai, kelas yang menghargai dan harmonis, kelas yang bersih dan damai, kelas yang rukun, kelas saling menghargai, kelas yang utama lingkungan, kelas yang bersih, kelas yang model lingkungan bersih, wifi gratis, belajar terima kasih, kelas yang rukun dan damai, kelas bersih dan damai, kelas yang selalu bersama dan berbangsa, sopan dan damai, mematuhi peraturan kelas, menjaga lingkungan kelas, kelas saling menolong untuk bersama, sopan dan ramah, bersikaplah santun dan hormat pada semua orang di kelas. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman, menjaga kebersihan kelas, disiplin di dalam kelas. Saya ingin kelas ramah dan saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita membacakan kelas impian ya. Nantinya yang kelas ini yang diimpikan di kelas 12 TKJ. Ya. Insya Allah nanti kelas impian ini saya akan pindahkan di keyakinan kelas. Oke, setelah kita rampungkan ya, kita mendapatkan keyakinan kelas ya sesuai dengan kesepakatan kalian bersama atau kesepakatan kita bersama. Di sini sudah mendapatkan nilai-nilai keyakinan kelas ya. Yang pertama itu jujur ya, jujur, kemudian tanggung jawab, budaya 5S, saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, kerjasama ya, kemudian saling mendukung, kompak. Nah, inilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, nantinya akan dijalankan bersama-sama. Silakan maju semua. Ngobrol maju semua. Apa? Dua orang just pedelan. Ini merusak video lain. Silakan. Laki-laki mana? Laki-laki sini. Maju. Semua laki-laki. Yang laki ini apa tuh? Mas tanda tangan ya.